Dan ini hasil setelah kita pasang satu kipas lagi di bagian belakang untuk pembuangan. Nah sekarang saya kira udah cukup untuk upgrade-nya, untuk ganti casingnya. Kita tinggal bisa gunakan untuk belajar maupun bekerja maupun untuk sekolah. Semua sudah siap bekerja. Halo sahabat Berani Kreatif. Halo kreatif. Oke, kali ini kita akan ngevlog lagi bersama para krucil-krucil ini. Seperti rencana kemarin kita akan membeli casing. Nah, tapi untuk vlog kali ini kita hanya akan video unboxing aja casing apa yang kita beli ini. Karena untuk apa namanya? Fan-nya sudah beli juga. Untuk CPU coolernya kita sudah belikan yang model RGB juga. RGB, wow. Ya, tapi barangnya masih di jalan. Ini yang sampai baru casingnya. Kita beli juga PSU-nya. Jadi besok kalau sudah terkumpul semua kita rakit. Untuk kali ini kita videonya video apa? Unboxing casingnya. Oke, ini saya letakkan dulu. Kita taruh dulu. Ini kebetulan di lokal ada, jadi kita pakai gosen. Biaya kirimnya murah, jadi nggak terlalu berarti ongkos karena ini kan besar ya untuk casing ya. Jadi kita beli yang lokal saja. Kita tetap online tapi yang lokal dikirim via gosen. Oke, videonya masih kelihatan. Jangan digoyang-goyang sayang, jangan digoyang-goyang. Ya, kita tarik. Oke, ini kita beli dari ada yang sobek. Ya, dari casing cube yang dari Friends ya. Ya, kita buka apa isinya. Wow. Oke, layanannya bagus, ada nota. Kita beli di Aurora Komputer Solo. Harganya berapa? Harganya umum kalau di online sekitar 465 sampai 500. Yuk kita ini kamu tarik tutupnya. Berdua. Mbak mana? Nah, ini casingnya ternyata lumayan gede. Wow. Ini gabusnya pecah, tapi mudah-mudahan aman. Tadi pakai. Kita coba. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada sama fan-nya ya? Sudah ada fan-nya. Wah. Ada fan-nya. Ya. Gimana nih fan-nya, Messi? Ya, buat bagian sininya ya. Buat bagian belakangnya. Kan dua ada fan-nya. Iya. Kan di bawah fan-nya. Satu. Ini seperti ini bentuknya. Filternya juga ada di filternya. Berapa itu? Kita bisa menjelaskan apa aja ini yang ada? Ini namanya dust filter. Ayo, ini jangan ditindihin, biar Mas kita jelasin. Ini namanya dust filter untuk mengurangi debu. Ini ada magnetnya. Enggak ditindih sayang, udah gini aja. Ini nanti kalau ditindih kok kayak gini nih. Lihat nih kan sayang toh. Udah gitu aja. Ini yang kayak gini ini buat fan-nya. Ini kayak gini nih buat masang fan di belakang. Ini juga bisa dipasangin fan nih. Itu di dalam sudah ada RGB fan-nya 3 pieces. Kita belum tahu besok
Ya itu hasilnya. Apa dirakit sekarang loh? Ya belum bisa karena kan PSU-nya sama anunya belum dapat. Ini ampun dulu tentang. Ya kan fan-nya belum dapat. Ya udah. Ini seperti ini barangnya. Kita beli yang hitam. Di depan ini ada Mika. Cube gaming. Di atas ada filter untuk USB tipe USB 3.0, USB 2.0, ada juga untuk headset dan ini power. Logomu. Ya, ini di depannya seperti ini. Ini ada apa ya, seperti kasa-kasa begitu, juga filter. Ini supaya masuk udaranya. Jadi nanti mungkin supaya masuk udaranya. Mudah-mudahan dengan sistem juga apa namanya cooler yang seperti ini nanti di dalamnya akan lebih dingin. Barangnya cukup lumayan tebal. Ini di mana? Halus atasnya. Dicari. Halus atasnya ya. Ini halus. Nah ini kalau yang samping bisa, untuk yang samping bisa kita buka dengan tangan ya. Udah. Seperti ini. Tapi untuk selengkapnya besok saja sekalian kalau sudah terkumpul semua. Perlengkapan di dalam baut-baut juga sudah disediakan. Kabelnya, manajemen kabelnya ada di belakang ini. Terus PSU nya dari bawah. Ya, menarik. Mudah-mudahan besok berhasil. OP-nya di mana? Kita tunggu PSU sama CPU coolernya sekalian dipasang. Untuk RGB-nya yang tambahan mungkin bisa menyusul karena belum diberikan. Halo teman-teman, kali ini kita dokumentasikan dulu ini sebelum kita apa-apakan kondisinya. Ini sebenarnya bukan kondisi saat awal kita beli, tapi ini sudah melalui berbagai upgrade dan ganti. Ada beberapa kali kerusakan, kita ganti hardware. Ini kondisi terakhir sebelum kita ganti casing aja. Ini dibuka casingnya, jadi tampilannya seperti ini. Ini juga sebenarnya juga sudah diganti kemarin dengan monitor baru yang harganya cukup ramah di kantong. Ini cukup lumayan lah untuk udah beli monitor. Nah ini seperti ini. Oke, kita dokumentasikan dulu, kita bandingkan besok setelah dirakit. Langkah pertama nanti kita set dulu tempatnya supaya bisa kita merakit di sini karena ada dua monitor. Ini monitornya yang satu harus kita turunkan dulu. Ini kita copotin semua, kelistrikannya sudah mati. Ini saya copotin semua dulu biar aman karena dengan anak-anak kecil harus saya copot biar mati semua. Karena kita ngevlognya dengan anak-anak, jadi harus kita amankan sebaik mungkin. Mau ya gunain buat rakit. Iya, nanti di situ semua. Apa dibawa cube-nya itu ke sini? Nanti ya. Kita harus siapkan tempatnya dulu. Itu tuh yang tiup itu nanti yang terakhir karena kita harus menginstal Install apa? Menginstal prosesornya dulu. Ini VGA nih. Iya. VGA-nya kok keren? Udah kita ngevlog dulu ayah. Ayah ngambil alat-alat dulu. Kita yang ngevlog dulu di situ lihatin semua. Ini VGA-nya. Terus ini motherboard-nya.
Terus ini PSU-nya mungkin. Terus ini ada harddisknya. Banyak tuh. Itu udah datang. Oke, kita bongkar. Kita copot sama saja. Kian, kamu mau? Udah mandi belum? Sini, sini. Bantuin aja. Ini Cik Cian mau ikut apa? Bongkar. Tapi kayaknya belum mandi ya. Oke, untuk kabel ini kita tinggal pencet terus tarik kabel SATA. Ini ada kabel SATA-nya. Terpasang 3. Ya, bagiannya gampang, cuman di bagian bautnya kita lepas saja. Tapi ya sayang ya, jangan dipindah-pindah ya, nanti aja kesulitan. Ya ini ada apa namanya yang bisa ditekan ke bawah supaya lepas pengaitnya. Nah, tinggal diambil. Nah, seperti ini. Ini saya pakai VGA-nya colorful. Lupa, nanti kita cek di softwarenya yang seri apa. Ini kabel CPU yang 4 pin. Oke, kita lepas samain aja supaya tidak supaya lebih longgar. Adik sayang, ya jangan ya, supaya ayahnya bisa longgar ya sayang ya. Iya. Oke, ini bisa kita tarik ke atas. Nah, ini bisa. Jadi ini ada pengaitnya yang harus terbenggang dulu dengan menekan bagian ini. Oke, seperti ini. Ini setelah kabel dikeluarkan semua. Ini harddisk masih terpasang. Ini saya tidak menemukan apa namanya catatannya di sini, jadi mungkin ini nanti harus saya catat aja. Mungkin ada, kalau bisa teliti mencari di tempat tertentu apa namanya urutan kabelnya. Tapi daripada saya kesulitan, saya catat aja. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 deret. Oh ya, 5 deret pin ya. 5 deret pin. Jadi ini ada 5 deret pin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti tinggal ngecek ini pin pertama ini apa. Ini power, tombol power ini di bagian sini. Nah, ini pin ini kosong, ini power. Power apa ya? Power reset atau bottom ya? Oh, power bottom, berarti PWS SW, power SW ya. Seperti itu. Terus di sampingnya ini kita cek ini. Bentar, ini kok sama ya? Oh, ini sepertinya pernah saya modif, saya lupa. Ini salah satunya, ini tombol karena kita belikan tombol SW semua. Jadi kita belinya dulu saklar. Jadi ini sudah bukan aslinya. Jadi ini keterangannya power SW semua. Jadi salah satu di antara ini berarti ada yang reset.
terus lebihnya ini LED, jadi hanya indikator. Yang atas kita cek ini harddisk, jadi yang ini harddisk, dua ini harddisk, yang sekarang yang bagian dua bawah ini. Biar nanti nggak kesulitan nyarinya. Adik, ini cuman dian loh, Dik. Ini yang bawah power LED. Kalau yang di motherboard sendiri masih saya cari catatan ini ada di mana. Biasanya ada. Oh, ini kayaknya ada di bagian sini. Nih. Ya, ini ya teman-teman ya, kayaknya ada nih. Tapi tidak apa-apa, itu saya dokumentasikan biar lebih mudah. Tidak perlu nyari-nyari lagi. Terus ini untuk front USB panelnya. Iya, seperti ini. Seperti ini. Kabelnya seperti ini. Oke. Terus ini sudah tercopot semua. Nah, ini bagian motherboardnya bisa mulai kita lepas. Buat biar nggak lepas. Kalau lepas nanti jatuh. Enggak? Kan rusak. Iyalah. Magnetnya enggak begitu kuat, Dek. Kuping yang satunya itu lebih kuat, tapi kayaknya di tempat Om Hari deh. Tapi ini obengnya panjang. Iya, kan bukan butuh panjangnya, tapi butuh magnetnya. Oke, ini sudah bisa terlepas semua, jadi motherboard bisa kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat di sini. Nggak butuh kesanya nanti. Ya, ini buat mainan, ini nanti error semua, kan. Ini alatnya nggak buat mainan, nanti kalau buat mainan komputernya nggak nyala gimana? Nah, jadi alat-alatnya kan bantuin aja. Sayang. Karena kita ngevlognya dengan anak-anak agak jadi karena ini komponen yang cukup rawan. Ini kita kurangi lagi, itu dipasang lagi. Ini pakai yang pendek aja. Harddisknya kita lepas juga. Karena harus kita pasang di tempat yang baru. Untuk harddisknya mungkin besok yang besar saya ubah, karena rencananya yang ini ada Windows 10 nya. Nanti kita gunakan untuk menginstal untuk dipasang di motherboard lain. Jadi mungkin yang dipertahankan sistem operasi di sini, yang ada sistem operasinya Windows 7 dengan SSD-nya itu. Terus nanti untuk datanya kita ganti dengan harddisk. Ini saya lepas. Jadi karena ini casing model lama, dudukan untuk SSD-nya ada tambahan. Jadi kita beli dudukannya saja, terus dudukannya bisa disambung ke sini. Ini juga karena membelinya
termasuk perangkat tambahan setelah beberapa tahun berjalan. Nah, ini sistem operasinya pakai Apacer yang seri Panther. Jadi ini barangnya segini terus diberikan dudukan seperti ini baru bisa ditancap ke casing model ini. Oke, semua perlengkapan yang harusnya kita bongkar sudah. Ini biarkan di sini atau kita kayaknya yang casing baru nggak ada tempat untuk ini, Dek. Jadi nanti ini biar tetap di sini aja. Kita bersihkan, Dek, seperti ini caranya. Sementara membersihkannya hanya punya kuas, jadi ya sudah, kita pakai alat seadanya dulu. Sebenarnya bisa lebih bagus dibersihkan dengan cairan pembersih khusus supaya jika ada kerak itu bisa terangkat, karena kalau banyak kerak atau terjadi pengendapan debu dan terkena hawa dingin atau apa namanya kelembapan, itu bisa menyebabkan komputer bermasalah juga. Kalau prosesornya kemarin pas waktu kita ganti sudah kita bersihkan, jadi mungkin hanya butuh sekitarnya saja. Ini SSD-nya juga bersihkan sekalian, tapi sepertinya bagian bawah ini enggak kotor. Kalau mau diambil juga enggak apa-apa, dilepas dulu ini bautnya, nanti mudah masangnya. Mungkin nanti di casingnya yang baru kayaknya sudah ada dudukannya, jadi mungkin ini juga nggak akan dipakai di tempat yang baru. Jadi bisa kita copot saja. Masih sangat bersih karena memang belum lama. Nah, mungkin di bagian ini sepertinya ada binatang-binatang yang masuk, jadi agak ada apa ini ya, dulu yang pertama itu sempat rusak juga karena ada cicak masuk ke dalam PSU nya. Pernah sekali itu ada cicak masuk ke dalam PSU-nya. Ini saya rasa sudah bersih. Tapi bagian ini malah mengelupas catnya, ya sudah. Terlalu kuat menempel kotorannya. Nah, ini saya kira sudah bersih seperti ini. Ini memorinya. Yang pertama belinya seperti ini, terus ini yang terakhir dapat seperti ini. Yang ini sebisanya dulu di bagian belakang ini. Ini sebaiknya sih dibongkar kipasnya dulu, terus kita pasang ulang, tapi karena belum punya stok thermal paste atau pasta pendinginnya untuk pasta prosesornya, jadi tidak saya bongkar dulu. Yang tampak sudah bersih, mudah-mudahan yang bagian ini tidak mengganggu debunya. Untuk bagian yang terjangkau sudah bersih semua. Oke, ini kita sudah siapkan casingnya. Itu casingnya kita bagus ya. Aja casingnya. Casingnya bagus ya, teman-teman. Enggak terlalu banyak gerak-gerak ya, tapi ya, yang lembut gerakannya, biar orang nontonnya tuh enggak sakit matanya. Oke. Nah, ini kita lepas dulu.
Ini sebenarnya untuk PSU sama apa namanya, sama kipas prosesornya kan sudah beli, tapi masih belum sampai. Dan karena kita alamatkan ke agen ekspedisi langganan yang sering kita ngirim penjualan toko online, terus apa namanya, biasanya kita ngambil sendiri. Jadi ini tadi masih coba untuk diambil mamanya. Kalau statusnya sudah sampai, cuman belum diambil. Nah ini kita cek bahannya ini dari apa. Ini cukup aman karena ada penyangganya dan dimasukkan dulu ke ini, ada semacam baut seperti ini. Jadi lumayan aman seharusnya. Nah ini juga ada karet yang nanti bisa untuk apa namanya, pembatas ini seperti ini, yang kalau nyopot mudah-mudahan tidak kena sengatan listrik karena ada pembatas antara karet antara logamnya, sehingga kalau nyopot bautnya yang itu semoga tidak kena sengatan listrik. Dan ini pun karena ada karetnya, yang mudah-mudahan nanti tidak mengganggu suaranya. Tapi ini sepertinya kaca, jadi juga harus hati-hati. Oke, sekarang yang bagian belakang saya lepas juga aja untuk manajemen kabelnya. Ini lumayan berat, jadi saya bantu dengan logam dulu. Masih sama umumnya satu gasing-gasing lama. Enggak ya? Cara bukanya. Oke, kita amankan dulu. Nah, apa aja yang ada dalam fasilitas casing ini kita cek. Ini manajemen kabel di belakang. Ini ada USB untuk panel di depan. Oh, ini sambungannya ke sini nanti. Jadi ada USB tipe tipe 3.0, USB 2.0. Jadi sepertinya nanti yang terpasang hanya 2.0. Kita cek nanti di situ. Nah, ini seperti ini. Kita lepas saja. Nah, ini nanti disediakan ada baut, ada power SW, jadi speaker kecil untuk indikator suara apa namanya, motherboardnya. Jadi kalau ada error dan lain-lain bisa terbunyi begitu. Dan beberapa tambahan baut karena apa namanya, UPS-nya belum diambil dan kita belum ngambil kipas prosesornya, berarti yang sementara yang bisa kita pasang baru kita siapkan harddisk. Untuk harddisk ini bisa langsung di colokin ke sini. Nah, ini tinggal colokin ke sini aja. Nah, ini nanti tinggal bawa di bagian situ. Berarti ini bagian ini sebenarnya bisa dibuka untuk masang harddisknya. Kita cek bagian ini. Nah, ini bisa mudah. Nah, nanti jadi lebih mudah. Kita amankan dulu harddisknya, kita kunci dulu di bagian belakang ini. Ini kan bisa dipasang di sini nih. Nah, jadi bisa pamer SSD-nya. Tuh, kayak gitu. Atau di sini, misalnya seperti ini. Jadinya ada dua colokan. Mungkin yang di bawah aja yang ininya terbuka, jadi lebih
supaya nanti tertutup dan lebih rapi dan kabelnya lebih enak naik. Lebih susah. Oke, SSD-nya sudah terpasang dengan kuat di sini. Nah, jadi nanti bagian SSD-nya tinggal aku Minecraft. misalnya kita masukkan kabelnya dari sini, kan jadi enak ya Mas, nih kan sekarang jadi rapi. Oke, harddisk sudah kecil kita pasang. Nanti ini selebihnya nanti nunggu setelah PSU sama kipas prosesornya datang. Oke teman-teman, ini Halo. Anu sudah datang. Ini apa Mas? Mas hati-hati ini. Tuh fan toh? Ya ini fan prosesornya udah datang. Kayaknya sih cukup apa yang jualan cukup perhatian, jadi apa namanya packingnya sepertinya aman. Di dalam juga ada bubble wrapnya. Nah, benar, sepertinya aman karena packingnya serius. Itu jangan nyentuh yang itu, nanti tidak jatuh. Ini ya. Wow, ini tolong taruh di bawah Mas, karena diamankan dulu. Jadi seperti ini Mas, guys. Apa namanya? Nah, kita beli yang model apa ini? RGB. Apa? RGB. CR1200 dari Jonesboro Design. Jadi dari Jonesboro kita pakai yang CR1200. Kita cek apa isinya. Perasaanku bagus ya. Perasaanku. Katanya sih dari review-reviewnya lumayan, karena spek kita juga nggak tinggi-tinggi amat. Ini selain mungkin ya dari sisi penampilan menarik karena ada RGB-nya, juga dari sisi pendingin juga review dari beberapa orang yang saya terima cukup bagus. Jadi akhirnya kita memilih merek ini. Kalau dari sisi keamanan packing cukup aman ya Mas ya, ini nggak ada yang rusak ya. Jadi nanti bagian ini nanti yang akan ditempel pada apa namanya prosesornya. Ini dikasih apa pasta prosesornya cairan seperti ini. Nggak perlu Bang. Nggak perlu, nanti tetap dimasukkan situ. Jadi nanti ini soketnya dipasang dulu supaya ini buku manualnya kita cek supaya nanti ini bisa masuk. Caranya memasang menghadapnya bagaimana, ini buku manualnya seperti ini. Oke, kita coba aja ini. Nah, kita cari tisu dulu untuk menghapus pasta yang lamanya. Ini kertasnya ini cuman untuk landasan supaya mejanya enggak ya teman ya, enggak tergores. Jadi bukan untuk apa-apa, hanya untuk menjaga meja saja. Kita buka dulu prosesor yang lama. Maksud saya kipas prosesornya kita angkat dulu. Ya, cari gunting buat ini, buka ini. Gunting. Ini masih lengket karena belum lama kita pasang prosesor barunya itu. Tapi tetap kita hapus saja. Nanti kita ganti baru. Ini ya, ini ada beberapa titik, ada 3 titik kalau nggak salah ini. Saya masukkan di titik tengah, sepertinya titik tengah semua. Ini saya coba di titik tengah, nanti kalau tidak pas kita pindah aja. Nah sebenarnya mungkin bisa dicari di situ di buku manualnya, tapi daripada kelamaan membaca, kita apa namanya fokuskan langsung
kira-kira ukuran tersebut ada di posisi mana. Nah, ini harus pas dulu seperti ini. Nah, seperti ini sampai dia bisa masuk seperti ini. Ini sudah kenceng. Kita bisa cek di bagian belakang seperti ini. Dia sudah masuk semua. Tinggal ngunci. Nguncinya pakai yang hitam, Mas. Ini. Oh, itu. Ya, ini nanti ditekan terus di bagian bawah itu akan, ini kan bagian bawah masih mingkup, masih bisa ditarik. Dengan ditekan seperti ini nanti dia akan mekar. Nah, seperti ini. Jadi ini dengan begini sudah otomatis yang bagian belakang sudah mengikat. Nah, oke. Ini masih kamu rekam, Mas? Ya, jadi ini sudah pasti kuat, udah bersih, udah kokoh, tinggal memasang thermal paste-nya. Ini tinggal digunting. Oh, ini sudah posisinya seperti ini, tinggal sobek. Nah, ada penyobeknya seperti ini. Biar rapi, saya gunting aja. Terus kita tuangkan di bagian prosesornya. Tinggal kita pasang. Nanti dulu Thomas. Nah, ini nanti nancapnya ke CPU atau ke motherboard. Bagian ini kita kletek dulu. Nanti sayang kalau sudah terpasang semua supaya tidak tergores. Karena itu kan di bagian luar. Kalau yang di bagian luar itu terakhir aja setelah dipasang semua. Oke, kita arahkan dari sini ke bagian luarnya. Jadi nanti pasangnya seperti ini. Kunciannya ada di bagian atas. Salah satu kita kunci dulu. Seperti ini kita kaitkan. Kalau Mas kita mau lihat pakai kameranya boleh. Nah. Oke, ini sudah sangat kuat. Kita untuk selanjutnya akan unboxing PSU-nya. Oke, Dik Cian agak ke sini kalau mau lihat. Sayang. Ini PSU-nya kita beli. Sebenarnya ini PSU pasangan untuk apa namanya? Casing kamar bidon berapa itu loh, cuman dibongkar jadi PSU OM. Saya rencananya ingin beli yang di dalam ada ini, ingin membeli casing yang model itu, tapi melihat review ternyata apa namanya model casing tersebut sistem air coolingnya kurang bagus karena di depan itu tidak ada panel yang terbuka rapat. Jadi saya memilih untuk membeli yang itu, tapi ini ada yang jual OM cukup murah, bawaan dari casing yang gagal saya beli. Mudah-mudahan barangnya aman dan awet. Nah, kalau barunya dijamin baru dan ini logonya. Jadi ini seri yang Voltron Bronze 235F FX. Iya sayang, nanti di sini. Berdiri sayang. Oh ya toh. Ya berdiri dulu sini. Jadi ini bongkaran dari PSU baru, dari casing baru yang seri apa ya saya lupa. Tapi ada dari bawaan Armageddon atau apa itu? Yang tidak jadi kita beli. Akhirnya saya membeli yang kosongan tanpa PSU, tapi itu yang cube ini dari Armageddon atau yang seri ini. Cara masangnya? Cara masangnya?
Oke, langsung kita install ini. Ini buat kita. Oh, ini bawaan dari sana juga masih ada, benar-benar ini bongkaran dari casing. Nah, ini masih baut-bautnya masih dibawain semua. Wow, kita dapat baut banyak sekali nih. Bonus ini rupanya. Nah, kita coba. Apakah sayang? Oh iya. Oh sayang. Bukan panesan. Oh sayang. Yuk, Tian di sini dulu. Nah, ini dapat kabel power 1. Nah, garansinya 1 tahun. Tapi OM atau tanpa kotak. Kalau ada kotaknya itu bukan kotak aslinya. Oke, kita install di sini. Nah, yang dari bawah biar pembuangan dan air coolingnya juga mendapat dari bawah. Jadi ini seperti ini tampilannya. Ini bautnya hitam-hitam semua, sangat menarik. Jadi menambah bagus tampilan, cocok dengan casingnya. Jadi nanti akan kita bangun nuansa hitam semua. Kabelnya sayangnya berwarna, tapi bisa kita sembunyikan nanti. Nah, ternyata cocok sekali, warnanya juga bagus sesuai dengan warna casingnya. Ini sudah terpasang kuat, tinggal kita manajemen kabelnya supaya ini udah kuat. Nah, besok kalau sudah bisa. Ini untuk apa? Oh, ini bisa dipasang kok, Mas. Ini bisa untuk cover, Mas, nih, karena ternyata ada celah tuh. Tapi jelek jadinya. Jelek kenapa? Lah itu nggak pas. Bisa nanti kita akal. Jelek. Ini apa ya? Copot aja nggak apa-apa. Kan kalau gitu kan bagus toh. Oh iya toh. Nah itu. Tapi kan biar hitam-hitam, nuansa hitam-hitam lebih bagus tuh. Iya. Jangan ini aja lah. Coba nanti. Coba kita cari apa namanya? Cari double tip. Kita tempelin pakai double tip. Cari double tip sama. Nggak mau. Iya, nanti kan ini bisa dikasih gambar logo kristal yang bikin apa di sini. Nggak mau. Udah gini aja berarti. Emang jelek kamu ya, itu nuansa hitam tuh, jangan kasih warna beberapa. Oh ya udah, ini ayahnya mau masang apa? Apa? Ini kan sudah terpasang semua. Motherboardnya tinggal. Nah, ini ada panel belakangnya, kita masih harus ngambil yang dari sini. Oke, ini panelnya kita pasang dari yang copotan yang lama. Ini harus sampai krep masuk semua. Supaya nanti kalau dipasang tidak berceceran. Oke, selanjutnya kita paskan motherboardnya. Nah, tinggal baut seperti ini sayang, tolong diambilin yang seperti ini, dibantuin ayahnya menyiapkan. Kita tinggal baut. Yang seperti apa? Hitam seperti ini. Lagi. Nih. Ya. Iya sayang. Oke, motherboardnya sudah terpasang. Sekarang tinggal mengatur. Ampun, enggak kayak gitu, enggak tertarik. Manajemen kabelnya supaya lebih rapi. Ini kita tarik ke belakang. Ini penampakan dari belakang. Oke, ini bisa tarik ke bawah seperti ini nanti. Kita tinggal merapikan kabelnya. Dia bisa ditaruh di bawahnya ini. Dia bisa ditaruh di bawahnya dari itu. Ini kita nggak di tempat. Bisa kita lewatkan sini.
Nah, kita colok dari sini seperti ini. Terus yang dibutuhkan lagi kabel 4P-nya juga di sebelah sini, kita bisa lewatkan dari sini. Kita pasang kabel 24 pin-nya di sini. Yang ini kita tancap di bagian sini. Oke, sampai bunyi klik. Sayangnya di bagian ini kita belum punya kipas. Coba besok kalau sudah punya kipas kita pasang supaya lebih pendinginannya lebih maksimal. Untuk powernya tadi sudah saya catat ini karena kabel yang atas bawah ini power sama reset, jadi yang sebelahnya HDD sama power LED. Jadi yang HDD ini, yang bagian atas ini, saya pasang dulu. Nah, di sini. Nah, untuk kemungkinan tertukar nanti untuk yang jika salah memasang di power sama reset, paling nanti tombolnya ketukar. Tadi soalnya kabelnya sudah saya modif. Oke, power sudah. Ini sudah, sekarang VGA. Kita install VGA-nya. Nah, ini di sini berarti harus nyopot yang ini. Ternyata yang untuk bagian atas sendiri sudah disiapkan untuk mudah dilepas. Jadi ini tinggal dikendorin aja. Jadi slot untuk yang penutup slot yang lain itu sudah permanen. Biasanya harus dilepas dengan dipotong. Nah, kalau yang paling atas ini ternyata sudah dibuatkan model penutup. Nah, ini dirawat aja. Kalau misalnya nanti slot yang lain sudah dipotong tapi tidak digunakan, bisa dipasangkan lagi. Bagian sini, dinaikkan dulu seperti ini. Nah, nanti di sini posisinya. Ini dilepas kalian aja dulu yang bagian ini. Nah, ini kalau mau dilepas begini juga boleh. Nah, seperti ini biar longgar masangnya. Ini pastikan dilepas dulu, buka seperti ini, terus baru ditekan. Cekrek. Nah, udah jadi mas. Terus tinggal masang bautnya kembali. Jadi mas, kita harus belajar. Ini VGA nanti yang akan menghubungkan CPU dengan monitor lewat VGA ini. Maka ini harus terinstall. Kalau nggak terinstall, ya komunikasi dengan apa namanya, lewat mana, nggak ada lagi. USB itu USB ya, USB. Ayah mau cek SATA 1 SATA 2 nya mana biar urut nih. Oh ya, ini kita pasang USB. Untuk ini di SATA 1. Jadi seperti ini, cekrek. Nah, ini masuk sini juga. Untuk harddisk sama power SSD-nya tidak saya pasang dulu karena saya coba pastikan nanti sudah bisa masuk ke BIOS-nya. Jadi yang harus teman-teman perhatikan untuk mengamankan media simpan, untuk ngetes rakitan seperti ini, sebaiknya listriknya yang terakhir. Ditaruh di sini. Jadi memastikan dulu kalau semua koneksi selain harddisk itu sudah bisa. Artinya dipastikan dulu bahwa ini buat ininya tuh ya. Iya sayang. Dipastikan dulu bahwa apa namanya, ini untuk apa lagi ya? CPU-nya sudah bisa terkoneksi dengan baik. Nah,
luar biasa. Jadi yang depannya bisa bersih seperti ini. USB, ini audionya ini masukkan ke sini. Ini USB-nya seperti ini. Kita cek semua. Minimal untuk bisa nyala itu kan harus ada prosesor, Mas. Harus ada memori. Terus harus ada VGA. Ini sudah disuplai listrik. Ini sudah masuk ke colokan listrik, kipasnya. Powernya sudah. USB ini sebenarnya tidak dipasang dulu juga bisa, ini juga nggak dipasang dulu juga bisa nyala. Nah, kita tes sekarang. Ini sekarang Ayah sudah pakai listrik. Hati-hati, Ayah sudah pakai listrik. Ayah mau memastikan ini sudah bisa masuk ke BIOS apa belum. Terus ini USB-nya juga Ayah tes sekalian sudah connect apa belum. Jadi Ayah pakai USB sini. Kita cek semua sudah terpasang dengan baik apa belum. Nih tombolnya apakah tertukar apa enggak. Banyak listriknya Mas Wira enggak dekat itu. Oke. Wow. Berarti tombolnya sudah enggak ketukar. Si. Ini kok aneh. Oh, Ayah sudah pasang ternyata. Oh, ini Ayah jadi lupa mau mencabut yang bagian SSD. Ini Ayah jadi lupa tadi. Tapi tidak apa-apa karena ternyata instalasinya normal semua dan tidak ada masalah. Jadi ini sebenarnya sudah SSD-nya sudah terpasang. Jadi otomatis dia langsung masuk Windows. Seharusnya tadi Ayah tidak pasang SSD-nya dulu supaya lebih aman. Tapi tidak apa-apa, kebetulan memang ini juga USB-nya sudah detect yang dari depan. Jadi sebaiknya sih kalau mau mengetes itu sebelum semua memastikan BIOS-nya masuk, sebaiknya jangan dipasang dulu untuk penyimpanan data karena resiko kesalahan akan merusak data yang ada di SSD. Nah, tapi kebetulan ini sudah normal semua, jadi nggak ada masalah. Walaupun sudah terlanjur terpasang, tidak ada masalah. Bisa masuk Windows langsung. Kita tutup lagi, kita rapikan, tutup dan selesai. Kita cek sekalian yang USB depan satunya dengan mouse USB-nya. Tapi yang USB 3 nggak bisa karena memang tidak ada. Nah, coba kita cek. Yang satunya juga masih normal. Masih. Oke. Ini kita satu dulu. Yuk, tinggal satu baut lagi, kita selesai dan bisa ngerakit. Tugasnya menemukan baut itu. Ayah mau pasang kabel-kabelnya. Mana bautnya? Oke, teman-teman, sudah kita pasang semua. Kita tinggal tes. Dari belakang sudah rapi. Kita tinggal merapikan yang depannya. Oke, udah jadi. Power UPS staffelnya atau UPS-nya kita taruh di sini. Kita nyalakan. Ini harus rapi
ya paling tidak aman untuk anak-anak, karena di belakang ya masih ada meja lemari. Oke, kita coba. Sudah terpasang, terakit semua seperti ini. Dan ini hasilnya. RGB-nya depan ada 3. Sebenarnya ini masih kurang untuk kipas pembuangan. Ya, ini bootnya kita ubah dari P1, jadi dari SSD-nya. Ya, ini yang pertama, jadi nanti langsung ke SSD-nya. Oke, kita save dan keluar. Oke, nah sekarang otomatis akan ke yang Windows yang ada di SSD yang sudah kita setting driver dan software lainnya. Oke, ini sudah masuk ke OS yang satunya, yang Windows 7. Windows 7 nya sudah lengkap drivernya, jadi nanti yang monitor satunya juga otomatis sudah menyala. Nah, ini teman-teman hasilnya seperti ini. Cukup cantik. Nah, otomatis dua monitor sudah menyala dan casing barunya sudah cantik. Dingin ya? Hah? Dingin. Dingin. Oh, itu udaranya masuk berarti ya. Selanjutnya kita cek bagian suhunya, apakah sistem ada aplikasi pendetek suhu ya. Ya, apakah sistem air coolingnya atau peredaran udaranya sudah bagus apa belum, sehingga kita perlu mengecek suhu prosesor dan sebagainya. Oke, untuk yang suhu prosesor saya langsung rekamkan saja dengan OBS di Windows-nya. Oke teman-teman, ini hasil pengecekan setelah kita ganti casing dan tambah beberapa kipas, terutama kipas prosesornya juga kita ganti. Ini misalnya temperatur prosesornya sekarang antara 38 sampai 43. Kalau yang kemarin, kita coba cek rekaman yang kemarin. Ini dari hasil yang kemarin ini kita cek, ini temperaturnya 44 sampai 60. Sedangkan yang sekarang, ini videonya saya matikan dulu. 38, berkisar 38 sampai 52. Kalau sebelumnya, ini saya gandengkan saja seperti ini. Nah, ini yang sebelumnya. Mana tadi? Ini 44 sampai 60-an. Sekarang bisa lebih dingin, yaitu 38 hingga 52. Nah, ini cukup lumayan, menurunkan dingin prosesornya sangat lumayan. Terus untuk GPU-nya sendiri ini di angka 34,5 sampai sekian. Coba kita cek yang GPU-nya yang kemarin. Sebelumnya 36 hingga 42-an. Ya, ini juga GPU-nya juga menurun. Disknya
35 dan 33 untuk SD-nya. 33 masih sama. Ini hadis besarnya, hadisnya yang turun. Jadi 35 dari kemarin 40-an. Jadi di situ ada pengecekan suhu sini. Ya ini. Jadinya apa namanya? Suhu blender. Ada nggak? Blender gimana? Blender kan ada juga. Ada suhunya harusnya. Gitu toh. Ya kan? Itu kan. Di situ ada nggak pengecek suhu blender? Oke, gitu teman-teman, ini cukup lumayan nantinya di dalam ruangannya, walaupun posisi tertutup, ini tetap lebih dingin, hasilnya lebih bagus. Intinya bahwa hasilnya cukup memperbaiki sistem pendingin di dalam CPU. Itu teman-teman, hasil kita vlog ganti casing saat ini. Hasilnya semoga awet dan secara bertahap. Nanti mungkin masih saya tambahkan apa namanya fan casingnya di satu tempat lagi supaya lebih bagus lagi sirkulasinya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini nggak awal sampai akhir. Ini gimana teman-teman? Cian? Ya, oke, selamat tidur. Bye bye. Dan ini hasil setelah kita pasang satu kipas lagi di bagian belakang untuk pembuangan. Nah, sekarang saya kira udah cukup untuk upgrade-nya, untuk ganti casingnya. Kita tinggal bisa gunakan untuk belajar maupun bekerja maupun untuk sekolah. Semua sudah siap bekerja. Gimana, Cian? Oke, suka dengan hasilnya? Suka? Suka tos dulu sama Mas. Nanti main game. Loh, mau game? Ini buat belajar. Ada, bentar. Nah, ini. Itu kan ada gamenya yang dari PC kentang menjadi tampak lebih celing, seolah-olah PC apa ya? Gaming. Gaming. Makanya. Oke teman-teman, terima kasih.